sama mata uang lah ya, kayak dolar dan lain sebagainya. Nah, kalau indikator non moneter itu apa aja? Ada indikator sosial, ada indikator kualitas hidup, ya kan? Nah, indikator sosial itu yang seperti apa? Tingkat kesejahteraan sebuah masyarakat yang ada di negara tersebut. Misalnya kayak indikator berdasarkan jumlah persediaan barang tertentu, tingkat konsumsi barang tertentu, sama tingkat harapan hidup, persentase anak-anak belajar di sekolah atau persentase tenaga kerja. Jadi intinya indikator sosial itu dilihat dari seberapa banyak sih yang nganggur dan seberapa banyak sih yang bekerja, misalnya kan kayak gitu. Karena kalau banyak yang nganggur itu udah otomatis apa? Otomatis kan jadi beban negara. Jadi makanya jangan pernah ada yang nganggur ya, walaupun negara itu ya kan kalau lagunya tuh aku mangan orang jalo kowe gitu ya. Nah, walaupun istilahnya kita tuh makan nggak minta sama negara, tapi kalau kita nggak kerja tuh jadi beban negara. Karena apa? Kalau nggak kerja, negara jadi nggak dapat pendapatan kan gitu. Kenapa? Karena jadinya nggak dapat pajak. Kalau bapak ibu semua kerja, kan nanti ada PPh, ya kan, yang dibayarkan ke negara. Itu lumayan buat pemasukan negara. Jadi kita pokoknya harus berpendapatan meskipun kita jadi wirausaha. Biar apa? Biar nggak jadi beban negara. Ya kan, itu skala besarnya. Kalau dalam keluarga, biar nggak jadi beban keluarga. Jadi kita harus bekerja, harus berdikari. Mampu berdiri sendiri di kaki. Salah ya. Mampu berdiri di kaki sendiri. Oke, terus yang belibet itu indikator yang non moneter ya, ada indikator sosial. Nah, ada lagi indeks kualitas hidup. Nah, indeks kualitas hidup itu apa sih? Itu tadi misalkan banyak yang sakit, kematian bayi angkanya tinggi dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa mempengaruhi kan gitu. Nah, kalau indikator campuran itu indikator campuran itu indikatornya apa aja? Ini ada indikator Susenas Inti. Nah, ini saya soalnya ini belajar udah lama banget ya, jadi rada-rada lupa ini. Indikator campuran ada berapa nih? Ada 2 ya. Ada indikator Susenas Inti dan indeks pembangunan manusia. Apa sih indikator Susenas Inti itu? Yaitu Biro Pusat Statistik. Biasanya tuh kalau indikator pertumbuhan penduduk, pendapatan penduduk itu tuh orang BPS ya yang suka pada turun ke lapangan. Pernah nggak sih pada didatengin, Ibu, Bu Heni, misalnya gitu ya. Bu Heni katanya UKM ya? Iya, checklist UKM. Omsetnya berapa tiap bulan? Nah, itu tuh kan BPS yang punya kerjaan kayak gitu ya, merekrut masyarakat untuk menjadi untuk pendataan turun ke masyarakat gitu. Yang direkrut juga masyarakat juga, biasanya suka kader dan sebagainya. Di kelurahan-kelurahan itu kan ada rupa-rupa ya kan, ada PKK, dia kerjaannya ngedata masalah KB, ibu pasang KB apa ya elah. Terus anak ibu berapa ya kan, terus ada orang tua enggak di sini dan lain sebagainya. Kalau orang yang enggak bisa menerima dengan welcome, ngapain sih nanya-nanya, emang mau ngasih duit gitu ya. Tapi sebetulnya itu tuh untuk apa tujuannya adanya BPS itu untuk menghitung secara real time dengan sistem, dilaporkan tuh, dimasukkan, kebacalah di sistem di kementerian ya kan, di kementerian, di BPS ya kan, baru tuh BPS di Kecamatan Limo wanitanya sekian, umurnya sekian dari sekian, ada berapa orang yang berpenghasilan sekian orang, yang nganggur sekian orang. Itu tujuannya untuk apa? Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Terus kan kalau misalkan kita juga kadang ditanya nih, pendidikannya
apa, suka sakit-sakitan enggak, ada diabetes enggak, nah lain-lain lah pokoknya. Terus, iya saya punya anak 2 misalkan, yang satu di penjara, yang satu ke luar negeri. Ngapain yang keluar negeri kabur misalnya. Intermezzo ya, jangan sampai kayak gitu ya. Jadi pokoknya intinya jangan pernah melakukan kejahatan, karena apa? Penjahat-penjahat itu jadi beban negara, kasih makan dan lain-lain. Jadi mendingan mah saya mah setuju kayak yang di negara-negara gimana tuh Korea ya, kalau ada kejahatan udah jadi makanan buaya gitu ya. Kasihan keluarganya tapi ya. Nah itu. Karena apa? Kalau orang berkriminal itu kan otomatis kan pengeluaran negara akan lebih tinggi gitu ya. Jadi pokoknya kita harus menjadi orang yang baik, harus berdikari, dah gitu. Makanya kita harus menjadi orang yang beragama. Oke, selanjutnya adalah indeks pembangunan manusia. Nah ini gimana sih kok manusia dibangun? Manusia kan bukan material yang bisa dibangun. Yang dibangun mah bukannya terus kita dikasih semen, ditumpuk lagi di atasnya ada manusia lagi, nggak gitu ya. Tapi yang dibangun itu apanya? Yang dibangun itu tingkat kecerdasannya, ya kan? Kalau misalkan dia sakit, ya kita tingkatkan harapan hidupnya, ya kan? Yang nggak bisa baca, ya kita ajarin baca, ya kan? Kenapa ada sekolah lansia? Kawis ada sekolah lansia nggak, Pak? Ya kan? Kalau di komunitas saya tuh ada sekolah lansia, bahkan saya juga di Jambi itu Bu Lurahnya itu dia juga ngadain sekolah lansia, biar apa, mereka mungkin yang nggak ngerti huruf, nggak bisa ngitung uang, dia dagang, dia nggak ngerti uang 50 ribuan, dia bilang katanya uang 75.000 nggak laku, ya kan, padahal itu laku kan gitu ya, karena mereka kurangnya wawasan umumnya gitu ya kan. Jadi kenapa kita harus punya wawasan umum gitu kan? Ya karena itu tadi, kalau dipikir-pikir kan kita ngapain sih mempelajari uang ada 75.000 ya, kalau kita nggak ngerti kan juga jadinya dipikirnya ini uang apa kan kayak gitu, dikasih kan. Kalau pernah kan ya lihat misalkan menteri siapa gitu kan, ada pertanyaan terus yang bisa jawab kasih gimmick 75.000 ya kan. Ada petani itu yang dia bilang ini uang gak laku katanya. Padahal makan laku dan diakui sah kan seperti itu. Nah hal-hal yang kayak gitu tuh masuknya ke pembangunan manusia gitu. Nah contohnya kayak kita sekarang Kawis melakukan ada sekolah kejar paket C, kejar paket B, itu tujuannya untuk apa? Untuk membangun manusia gitu ya, yaitu meningkatkan kecerdasan masyarakat ya kan. Karena apa? Dengan teman-teman nih berjuang untuk dapetin ijazah, otomatis kan kalau dapat ijazah dapat pengakuan kan di tempat kerjanya. Nah itu biasanya perusahaan itu menggaji dilihat dari lulusan apa nih kan gitu. Karena kalau misalkan lulusan SMP, berarti biasanya ilmunya baru segini nih. Misalkan lulusan SMA berarti udah segini. Lulusan D3, D1, berarti udah nambah segini. Jadi perusahaan itu biasanya mengukur kemampuan karyawan itu berdasarkan dari ijazahnya gitu. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang punya pendidikan lebih tinggi itu sudah pasti cara berpikirnya berbeda gitu. Nanti teman-teman bisa bedakan ya ketika kita misalkan nih kita ngobrol dengan, kadang ya saya aja deh ya. Saya itu kalau ngobrol sama yang S2 ya kan, yang S2, S3 minder kan misalnya kayak gitu ya. Nah, karena apa? Mereka itu sudah pengetahuannya udah jauh lebih tinggi, mereka bicaranya udah penelitian dan macam-macam. Saya boro-boro penelitian, saya mah jadi objek penelitian, bukan meneliti kan gitu. Saya jadi objek penelitian kan gitu. Nah, hal-hal seperti itu tuh sangat mempengaruhi juga.
Jadi teman-teman semangat. Pokoknya saya tuh super salut sama teman-teman di sini yang memperjuangkan ijazah. Keren. Keren banget. Oke, lanjut. Oke, permasalahan pembangunan pada negara berkembang itu juga menjadi apa? Menjadi apa? Ada yang tahu? Kita sampai mana barusan? Ini ya. Permasalahan pembangunan pada negara berkembang itu ada apa aja? Permasalahan negara berkembang. Ada yang tahu nggak? Kira-kira nih kita kan negaranya kan masuk ke negara maju atau negara berkembang? Masih berkembang ya? Belum maju-maju nih kita nih. Apa? Ada yang tahu nggak? Biasanya kalau negara berkembang itu karena masih berkembang itu biasanya kayak tingkat penganggurannya masih tinggi, terus tingkat kriminalitas masih tinggi, Keterbatasan infrastruktur. Ya, infrastrukturnya juga belum. Pendidikan dan keterampilannya juga masih rendah. Nah, iya betul. Ini siapa nih yang jawab nih pinter, Putri. Sama utang luar negerinya yang tinggi, Bu. Dan korupsi. Nah, koruptornya banyak ya. Ya, nah jadi apa namanya? Nah, itu tadi kalau koruptor tinggi itu dia SDM-nya tuh dia tuh tingkat kecerdasannya itu dia kurang karena apa? Dia itu yang ada otak hewannya yang jalan ya, karena apa serakah. Karena kalau orang yang cerdas dia tidak akan melakukan korupsi gitu ya kan. Kenapa? Nama baik itu di atas segalanya satu ya kan. Yang kedua, kita hidup nggak cuma di dunia. Dia mati nanti tuh di sono itu dia menanggung semua kita nih masyarakat dia korupsi ntar kita di sono kita tuntut dia nggak cuma di dunia aja kan gitu. Jadi kalau orang cerdas, orang bijak, orang bermartabat itu pasti dia akan korupsi gitu. Nah itu menjadi permasalahan negara berkembang ya. Tadi ya saya apresiasi banget buat Putri mah kalau deket saya kasih beng-beng salah ya. Nah, jadi intinya itu ya kalau misalkan permasalahan negara berkembang itu selain dengan apa namanya tingkat kriminalitas yang tinggi itu tadi dari sisi negatifnya ya, tapi memang kalau berkembang tuh ada banyak ya, dia ada ketergantungan dengan negara lain ya kan, kita masih ngutang tadi benar kata Kak Putri, kita masih bergantung dengan USA misalkan, kita masih bergantung apa namanya peralatan perangnya tergantung dengan dari mana? Ada yang tahu? Rusia ya kan, misalnya kayak gitu. Padahal kita tuh bisa produksi sendiri gitu kan. Nah, apa yang lagi ditekankan oleh presiden kita dari zamannya Pak Soekarno sampai dengan terakhir kemarin Jokowi dan sekarang Pak Prabowo itu kan mereka pengen meningkatkan kayak kemampuan Indonesia memproduksi persenjataan ya kan, untuk apa? Untuk keamanan negara. Pengaruh nggak keamanan negara untuk pertumbuhan ekonomi? Sangat berpengaruh. Masuknya kemana? Yang tadi yang non moneter yaitu sosial dan politik kan gitu. Nah itu berpengaruhnya ke situ. Nah kalau negara berkembang kita kan masih ketergantungan nih dari Rusia karena kita masih ketergantungan dengan negara lain. Kita masih minjem uangnya dari Cina ya kan, sehingga Cina bisa mengatur-ngatur kita gampangnya kan gitu. Bisa dibilang kita masih diatur lah ya kan sama oleh negara lain karena kita masih ngutang. Jadi gimana sih kalau misalkan nih saya punya utang sama Pak Hari gitu kan. Jangan Pak Hari deh, misalkan saya punya utang sama Kak Putri ya kan. Saya Kak Putri saya ngutang bulu matanya. Kak Putri bulu mata kan? Benar ya? Iya, Bu, benar. Ya ngutang bulu matanya dong misalkan biar saya terlihat cantik gitu, biar kayak orang-orang Korea misalkan gitu kan ya.
mau utang berapa misalnya gitu. Jadi sedikit dikasih. Kalau saya ngutangnya udah banyak, otomatis kan lu banyak banget sih utangnya kan gitu kan. Terus ya udah nih lu biar bisa bayar jualin barang gue, jadi disuruh-suruh lah, ada tekanan-tekanan lah kan gitu dari Putri ke saya kan misalnya gitu. Sama negara pun juga kalau kita berhutang ke negara lain, pasti negara lain itu kan juga pengen dapat, selain dapat bunganya ya kan, dia kan juga pengen dapat manfaat dari uang yang dipakainya gitu. Kalau bunga kan hasilnya, kalau uang kita, jadi biasanya suka kadang tuh misalkan kayak kemarin kan ada isu, tapi sih belum tidak terlalu menelusuri banget ya. Kita dikasih pinjaman tapi kita tuker guling dengan sewa, misalkan apa namanya, lahan lautnya misalkan kan, lahan lautnya tapi nanti boleh dipagerin ya misalkan gitulah ya gampangnya ya, di daerah mana gitu. Nah hal-hal yang kayak gitu, misalnya gini juga, ya udah aku pinjemin, aku iniin, tapi nanti ya udah aku biayain deh bikin MRT, tapi yang kelola MRT-nya saya ya, perusahaan dari kita misalnya kayak gitu. Nah hal-hal yang kayak gitu kan. Udah bagus kemarin apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, presiden sebelum Prabowo itu mengembalikan Freeport ke tangan Indonesia kan, dengan sahamnya 10% ya, lebih tinggi kita ya. Pokoknya intinya kita jadi 60, jadi dia nggak 50-50 lagi kan, jadi 60-40 ya kalau nggak salah ya. Kayak gitu. Nah itu kan sebagai upaya untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi negara kita tuh. Nah, jadi permasalahan di negara berkembang tuh ya itu tadi, kita masih ketergantungan dengan negara lain ya, dengan cara yang berhutang tadi, kayak berhutang ke IMF dan lain-lain ya kan. Terus apalagi nih selain itu, ada lagi nggak tadi kan hutang ke negara, ada lagi nggak permasalahan di negara berkembang? Banjir, Bu, dan kemiskinan. Banjir di negara maju juga ada yang banjir. Itu mah masalah penataan kotanya, ya kan, sama kebiasaan masyarakatnya, buang sampahnya nggak dipilah, ya kan. Mungkin gorong-gorong kan, kalau di negara maju kan dia udah bikin tuh satu sekaligus, ya kan. Jadi pasang kabel tuh nggak bolak-balik digali. Nah Indonesia tiap akhir tahun itu tanah udah dicor, masih digali lagi. Pasang apa, Telkom, oke ditutup, besok gali lagi. Loh kemarin baru digali, iya ini masang PAM. Emang sulit apa berkoordinasi kan gitu ya. Makanya saya suka kadang mikir, kenapa nggak bikin gorong-gorong gede gitu. Terus jadi kalau mau masang kabel, ya bikin pintu aja udah masuk. Nah itu pintunya dikunci, digembok, karena kalau enggak nanti banyak yang pacaran lagi. Gorong-gorong gede ya orang Indonesia. Banyak kriminal juga Indonesia gitu. Kadang itu juga tingkat pertumbuhan penduduknya itu tinggi, karena kalau misalkan dia nganggur mau ngapain lagi kan, kalau orang udah menikah kan yang nganggur mau ngapain lagi kan gitu, musim hujan mau ngapain lagi kan gitu. Jadi tingkat pertumbuhan penduduknya itu kan tinggi. Terus misalkan dengan banyaknya kriminalitas ya kan, jadinya apa namanya, punten ya, ini kan di sini kan ada yang anak-anak, ada yang dewasa. Permasalahan di negara kita itu sekarang kalau menurut saya ya itu sudah diambang, saya tuh udah merasa sedih gitu. Karena apa? Sekarang tuh banyak banget punten anak SMA yang hamil duluan ya kan, seks bebas di kota. Nah itu tuh mohon banget ya adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak, tolong jaga gitu kan, kita kan masyarakat beragama ya, jadi itu tolong dijaga, jangan sampai kejadian di negara kita nah dikembalikan gitu ya.
di kita gitu ya. Karena itu juga akan, kalau misalkan nih yang lahiran ditemukan bayi, otomatis kan ada angka kematian bayi ya kan. Terus misalkan dia mungkin bertobat, jadi menambah angka kelahiran bayi. Udah gitu mending kalau itu dari hasil pernikahan, sehingga kan dia ada pendapatannya dari suami juga, dari istri juga. Kalau ini enggak, kan otomatis jadinya pertumbuhan ekonominya kan nggak ada, pendapatannya segitu-gitu aja, tapi nambah bayi satu kan di keluarganya, kan jadi dua. Jadi misalkan pendapatannya 1 juta, jadi harus beli pampers, beli macam-macam, otomatis kan menurun. Nah, kalau pendapatan menurun, ekonominya terganggu, otomatis jadi tingkat kriminalitas itu tinggi kan, kayak gitu, adanya pencurian, stres dan sebagainya gitu. Kalau di negara-negara lain kan mungkin mereka malah kayak Jepang gitu kan krisis ya, dia krisis penduduk justru kan, bahkan rumah di sana itu mereka tidak punya ahli waris, yang akhirnya ngapain capek-capek kerja ya kan, diporsir sampai malam. Kadang kan kalau di Jepang itu mereka bisa kerja di 3 tempat dan ekonomi dari luar negeri supaya ekonomi Indonesia tetap stabil. Nah, jadi gini, sebuah negara mendatangkan investor itu sebetulnya bukan tanpa perhitungan. Ya. Jadi kenapa Jokowi itu berani berhutang? Kenapa dulu SBY pun juga berhutang, benar nggak? Ya kan? Semua presiden pasti meninggalkan hutang, ya kan? Tapi kita lihat hutangnya ini untuk apa, ya kan? Oh, ternyata hutangnya Pak Presiden Jokowi, ini kita bicara yang sebelumnya aja ya. Hutangnya Pak Jokowi untuk ngebangun jalan, ya kan? Otomatis dengan ngebangun jalan itu, punten, berisik nggak ya anak saya mukul-mukul itu? Nutup itu gitu loh. Mungkin oke, sekarang kita masih belum profit, karena kan biasanya gini. Contohnya gini deh. Kenapa saya menentukan misalkan utang beli rumah, ya kan? Nah, rumah ini kenapa saya berhutang, ya kan? Karena kalau misalkan saya nggak ambil rumah, ya kan, saya mungkin uangnya biasanya habis-habis juga, gitu kan, uangnya habis-habis juga gitu kan, untuk keperluan yang lain. Mungkin kalau misalkan saya tidak paksakan untuk ambil rumah, uang yang seharusnya itu bisa buat beli rumah, bisa buat nyicil rumah, itu hanya habis untuk hal lain yang mungkin kurang penting. Nah, kenapa kemarin presiden kita itu menentukan untuk berhutang ngebangun jalan? Karena apa? Ada nggak sih, bisa dilihat nggak apa yang kira-kira Pak Jokowi pikirkan sehingga dia memilih hutangnya itu untuk ngebangun jalan, dia lebih memilih merealisasikan apa yang presiden-presiden zaman dulu rencanakan, sama dia dieksekusi uangnya, sama dia, oh ternyata hitung-hitungannya masuk nih gitu, misalkan, oh kalau misalkan saya utang anggap aja 1 juta gitu ya kan, ke negara Cina ya kan, kalau saya ini dikelolanya sama siapa, misalkan sama perusahaan Cina ya kan, misalkan dikelola sama perusahaan Cina, pasti kan dia tidak full profitnya diambil semua oleh negara Cina kan kita yang punya lahan, otomatis berbagi profit kan. Oke, mungkin untuk sementara kita 40%-nya dulu misal, ya kan, yang 60% si perusahaan tersebut kita ada profit 40%. Nah, 40%-nya itu misalkan untuk mensubsidi, bukan subsidi ya, untuk misalkan untuk membayar utangnya gitu loh, untuk membayar utangnya kita masih nombok 60% misalkan gitu kan ya. Misalkan utangnya, cicilannya dari utang 1 juta itu, nah profit dari si jalan tol ini misalkan
jangan banyak-banyak lah. Misalkan untungnya 400. Nah, 400 misalkan bagi 2 nih, yang apa namanya, yang 260 si, jangan, yang gampangnya gini deh, yang 300 si Cina, misalkan si perusahaan yang pengelola, terus yang 200 kita. Nah, kan berarti kan sedangkan cicilannya yang sejuta ini berapa? Misalkan cicilannya sebetulnya 600. Ya udah, minimal kita tidak bayar full 600 cicilannya, tapi ada yang dihasilkan dari si jalan tol ini kan, yang 200. Jadi negara hanya mengeluarkan 400. Tapi kan secara inventory, secara di ilmu keuangan itu ada yang namanya penyusutan. Jadi jalan tol pun dia ada perhitungannya, dalam jangka waktu sekian ini nilai disusutkan sekian, ya kan, makanya dibiayakan oleh negara sekian, misalnya kayak gitu, sedangkan berhutang sekian. Nah, itu tuh ada hitung-hitungannya gitu loh, Kak. Nanti mungkin oke, kita bersusah-susah dahulu, tapi ketika si hutang itu lunas, jalan kita udah jadi, ya kan. Nah, nanti jalan itu bisa kita kelola sendiri oleh perusahaan Indonesia, itu satu. Yang kedua, masyarakat Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Dengan adanya itu tadi, dia lancar, jalannya lain sebagainya, otomatis jadinya pendapatan per kapita kita naik, ya kan? Pertumbuhan perekonomian kita naik, ya kan? Karena apa? Kita udah bisa dibilang Indonesia sudah berhasil menekan angka kelahiran, karena kan yang dulunya banyak, sekarang kan paling cuma 2, cuma 3 gitu kan. Artinya angka kelahiran penduduk Indonesia sudah bisa ditekan. Beda dengan zaman COVID, ya kan, COVID ada kenaikan, tapi juga angka kematian kan juga naik. Jadi kan seimbang. Nah, kalau misalkan utang ini lunas, tapi tingkat kelahirannya menurun, kan otomatis pendapatan negaranya kan naik gitu. Itu pertama. Nah, yang kedua, cara Indonesia apa tadi? Biar nggak apa? Agar Indonesia ekonominya tetap stabil, Bu. Ekonomi stabil itu bisa juga dengan cara apa? Menekan harga, menaikkan barang ekspor. Satu. Kedua, bisa juga dengan mengurangi impor produk. Jadi kita memaksimalkan potensi yang ada di Indonesia, ya kan? Maksudnya yang sekarang lagi dilakukan oleh Presiden Prabowo. Kenapa? Dia pengen menghidupkan kembali pertanian, itu untuk ketahanan pangan. Nah, itu salah satu cara Indonesia pengen menstabilkan perekonomian negara.